Bu, Bu, maaf, saya nyari istri saya, bukan manggil sampean. Bu, Bu, Ibu, ini istri kemana sih? Di rumah nggak ada, di luar nggak ada, nyari. Permisi. Ayo, kalau dibuka inget nggak? Aku Ane, temannya Asri. Ya, inget lah, Ane. Tumben. Asrinya mana? Nah, ini pertanyaan yang sama dengan saya. Oh? Loh, saya tuh dari tadi teriak-teriak itu nyari istri saya. Si Asri itu pergi nggak pamit. Pergi kemana saya nggak tahu. Coba nih saya telepon dulu ya. Ya. Oh, maaf. Ya nggak apa-apa. Ya? Handphonenya malah ditinggal. Gimana dong? Waduh, lihat terus kayak gini nih. Dia tuh kalau pergi sudah nggak pernah pamit lagi mau kemana kek ngomong. Padahal sudah saya larang kamu jangan pergi kemana-mana. Ini lagi pandemi kayak gini. Masih aja tetap pergi, nggak pamit. Nah, tuh. Ya ampun, apa kabar? Stop. Loh, kenapa? Oh iya. Physical distancing. Lupa. Jaga Maaf. jarak. Maaf, lupa. Tumben kamu kemari. Iya. Habis ditelepon-telepon nggak bisa. Tuh. Ingat nih. Jangankan orang lain, ini suamimu ini telepon kamu. Gimana bisa ngangkat wong handphone kamu tinggal. Kalau kemana-mana lu pamit, biar suami nggak bingung. Lupa. Lagian dilarang jangan pergi-pergi malah keluyuran. Ane. Iya tahu. Temanku main karet. Ini kalau main karet sampai Sumerdeka, sampai celananya kemana-mana ya. Lincah ya. Dulu. Yuk sini masuk yuk. Cuci tangan. Iya, cuci tangan. Sini. Mana? Ini aku tuh Pak. Ya. Aku tuh dari rumahnya Pak Surya. Siapa? Mari masuk. Ya. Bang. Sini silakan nak. Duduk. Mari. Pak Surya. Iya. Surya apa Surya B? Surya rumahnya di ujung. Oh, yang di ujung itu Surya C berarti. Kita tuh Banyak ya? Warga itu banyak yang namanya Surya, makanya saya kasih tanda Surya A, Surya B, Surya C biar nggak bingung. Untung nggak nomor ya. Nah, Aduh, tahu nggak? Anaknya banyak banget. Pak Surya tuh. Iya, Satu bener. tadi hampir kecemplung sumur. Yang kecil. Yang satu udah naik-naik pagar. Yang satu lagi ngerjain tugas SMA. Ibunya SD aja nggak lulus, Ya gimana? kasihan amat. Iya, makanya. Anak tuh udah jadi psikolog sekarang loh. Oh iya. Beneran. Wah, hebat. Kamu dulu kenapa nggak dilanjutin, Bu? Kalau kamu dilanjutin ngamennya kan bisa jadi musisi. Ya itu sering bercanda sama Iya. istri. Kalau nggak gini kondisi gini nggak bercanda kan stres. Sekalian aja kita ngobrol kan sekarang kan ya ibu-ibu muda kayak kita ini di masa PSBB kayak begini ya. Ini nih, dengerin kalau ngomong PSBB, bukan PSBB. Kalau PSBB itu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Murid teladan gitu emang. Yang penting Bapak ngerti. Ya kalau yang bapak kalau ada orang lewat kan bikin malu. Itu istri Bu RT masa nggak tahu PSBB? Ya udah, pokoknya di masa PSBB kayak gini kan ibu-ibu muda kayak kita tuh ruwet. Iya, Ruwet ruwet ngurusin banget. anak, masih kecil-kecil. Ruwet harus belajar di rumah masa pandemi gini. Jadi guru. Iya, masalahnya banyak banget. Kita ngobrol aja ya. Yuk. Boleh. Benar kalau ngobrol ngajak-ngajak dong. Ya, iya makanya. Siapa tahu nanti aku juga bisa ikut tanya-tanya. Karena nggak Psikolog mumpung nih. Betul. Konsultasi gratis. Aduh. Iya ta? Karena kan nggak cuma ibu, bapak juga kan harus punya peran kan. Betul. Loh kurang apa bapak ini? Banyak loh kurangnya. Kurangnya gimana? Coba kalau ibu pergi nggak pamit gitu siapa yang disalahin? Bapak, Siapa yang tunggu rumah? bapak. Jadi nggak bisa pergi. Nah kan saya nggak bisa pergi harus nungguin dia pulang dulu kan ribet. Itu ada yang nonton. Oh iya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ini penting nih. Banget. Ini yang di rumah aja sibuknya gimana, stresnya gimana ngurusin anak harus belajar di rumah di masa pandemi gini, ngurusin anak-anak. Nah, sama nih. Apalagi yang usianya ada yang kecil, ada yang baru belajar jalan, ada yang sudah baru belajar lari-lari, ada yang sudah gede, semakin ribet. Mbak Ane. Jadi masalahnya Pak Surya gimana? Nah ini mumpung ada Mbak Ane nih penting banget nih banyak keluarga yang gitu. Ini mesti kita Soalnya gini bicarakan nih, ini. nggak peran mengasuh anak ini loh.
kan ada yang masih kecil, ada yang butuh bimbingan belajarnya. Ya. Nah, gimana gitu? Apalagi masih ada anak balita. Duh, Ya harus bareng-bareng, nggak bisa cuma ibunya aja. Nanti ibunya kecapean. kan Pak apa bilang? Bapak juru tanggung jawab. Iya. Jangan apa-apa ibu-ibu. Loh, yang nuduh ibu itu ya siapa? Wong saya tuh ngikut. Kan ibu apa-apa saya bantu. Ibu masak, ya kan? Kalau sudah matang, siapa yang makan? Bapak. Oh iya. Kan bantu. Iya. Kan? Itu kadang-kadang kan bapak-bapak tuh sukanya gitu. Loh, ikutan. Aku nolongin lo. Bapak-bapak sukanya apa? Sukanya merasa kalau dia sudah sibuk cari uang di Nah, luar. aku yang cari uang, kamu yang ngurus anak. Tuh. Enak aja, itu takdirnya kodratnya perempuan Perempuan. ngurus keluarga. Bapak ngapain? Bapak cari duit dong. Habis itu di rumah gini. Padahal anaknya jembalitan, Bu anaknya gitu ya. Ya. Padahal kan harusnya berdua. Tuh. Seperti itu. Dan anak kan juga butuh peran bapak, nggak cuma ibunya aja. Nanti yang dia kenal omel aja gitu. Nggak ada suara yang agak beratan gitu, suara bapak. Iya, Seperti bener. Ini maksudnya mengkritik suaramu itu loh, Bu. Jangan terlalu. Jadi bapak harus ambil peranan. Harus benar. Ya pasti capek sih namanya. Kalau kondisi PSBB kayak gini kan mungkin juga kendaraan lebih susah ya. Kalau naik kendaraan umum kan, ya memang masih harus bisa ngebagi waktu gitu loh. Karena kan mungkin karena kalau kendaraan susah mungkin lebih susah nyampe atau lebih telat nyampe rumah gitu kan ya. Tapi ya kita carilah tekniknya, strateginya gimana. Mungkin bapaknya mampir rumah ya bolehlah istirahat dulu, dibikinin teh gitu misalnya sama ibunya. Tapi nanti gantian ketika bapaknya udah ngaso, bapaknya ngobrol sama anaknya, mungkin nggak langsung ngajarin, bikin PR atau apa, biar ibunya sempat mandi gitu loh. Mungkin dari pagi bapaknya berangkat sampai bapaknya pulang, ibunya belum mandi, belum makan mungkin gitu kan, kan kasihan. Jadi mesti gantian gitu. Kadang-kadang sekarang kondisinya pandemi, sekolah kan ibaratnya diliburkan, nggak masuk sekolah. Tapi mereka anak-anak harus belajar di rumah. Nah ini yang kadang-kadang saya bingung itu. Warga-warga saya itu kerepotan karena harus menggantikan peran guru, memberikan pelajaran dan mengajar itu jadi beban orang tua sekarang di rumah. Ya, mungkin ini juga ada kayak sedikit salah pemahaman. Bagaimanapun sebenarnya orang tua tuh nggak bisa otomatis berperan sebagai guru. Karena kan emang nggak semua orang tua guru, ada sih yang guru yang juga punya anak kan. Ya dia guru dan orang tua juga sekaligus gitu kan. Itu untung buat dia. Tapi kan nggak semua orang tua kayak gitu. Betul. Mungkin sebagai orang tua juga kita harus menyadari bahwa ya kalau kita nggak sempurna ngajarin anak kita ya nggak apa-apa juga. Orang kita bukan guru kok. Gitu. Oh, nanti anaknya jelek dong dapat nilainya. Orang ibunya nggak lulus SD, anaknya sekolahnya SMA. Nah, suruh ngerjain kimia. Puyeng. Nah, sebenarnya gini, yang setahu saya ya, sekolah-sekolah itu, guru-guru itu juga sebenarnya sudah siap tuh untuk membantu orang-orang tua. Jadi sebenarnya walaupun ya tetap dengan protokol PSBB gitu ya, kita sebenarnya bisa datang mungkin ke sekolah. Pak, bagian yang ini saya nggak bisa ngajarinnya, gitu. Atau Bu Guru, ya seperti itu. Nah dengan kayak gitu, dengan kita komunikasi ke gurunya, ke sekolah, sekolah juga tahu mesti ngebantuinnya seberapa, ngebantuin yang bagian mana. Kalau kita nggak informasikan ke sekolah, sekolah juga, aku mau bantu apa sih gitu. Sekolah juga bingung kan, kayak gitu. Nah, sama ini kan dampak PSBB ini kan ya hubungannya sama antar keluarga. Jadi banyakkan emosinya. Pantes aja dong. Jadi kamu Awas. Wah, di emosi nih. Ini kayak gini nih, emosi. Itu Tetangga nih. Sering kayak Pak, nah itu emosinya ini hubungannya sama emosi. makan malam. makan. Ribut sama istri saya, ya gitu. Ini emosi Misi Pak ya. Ini masuk cuci tangan Pak. Cuci tangan dong. Nah, Ini gimana ya? tetangga, kebetulan memang akrab kita sering. Kalau saya misalnya belum masak dikirimin. Tapi emang aku lihat-lihat kamu agak Mohon maaf. emosian keluarganya ya sekarang lebih meningkat Ya gitu. mohon maaf Bu, ini di masa-masa pandemi ini PSBB dikurung di rumah aja lebih sering emosi. Iya sih. Ya ini gimana Bu meredamnya ini? Kadang hanya masalah sepele aja berantem. Sebentar. Ini yang udah yang kedua, terjadwal lagi sore yang Oh, ketiga. dijadwal sih Oh, berantem. udah ada. Ya, Ada rencananya ya? dijadwal. Bukan ngajak, tapi terjadi otomatis seiring pandemi
keributan di rumah semakin meningkat. Nih, sebentar. Gimana? Duduk aja, duduk. Santai aja, ini tetangga biasa kok. Kaget, Iya. kaget, Kayak kaget, ada- tadi kaget. Kayak ada binatang datang Kaget, gitu ya kaget, orang-orang. kaget. Aduh, maaf loh Pak kalau sudah Nah, mengganggu berarti- keributan. Mbak siapa? Mbak Ana ini temennya istri Temanku. saya. Iya. Iya. Istri saya tuh temennya hebat-hebat. Ini yang mbaknya? Ini Wahid, ini psikolog klinis ya. Iya. Hebat-hebat, nggak tahu saya tuh kok bisa dapet dia gitu ya. Padahal temennya hebat-hebat loh. Kebetulan psikolog nih mau nanya nih. Betul. Oh, iya, Iya. silakan. Bapak tuh kenapa suka sama aku? Karena kelepek-kelepeknya ngeliat aku selalu. Ini, Hei, mohon maaf, ini tetanggamu itu aneh. Sadar dilepas dari sana, dia Iya. masuk, terus dia akan taruh sini. Ya, ngapain nggak dipakai terus? Kan sopan Pak. Sopan namanya orang. Sopan masuk rumah orang. Gini ya kebetulan ada. Jangan deket-deket. Iya. Gini ya kebetulan ada. Jangan deket-deket. Iya. Mbak, ini. saya manggilnya apa ini? Mbak, dong. Mbak ya. Gini, terus terang keadaan rumah tangga saya itu ya dulu rukun-rukun aja tuh tenang, tapi setelah semakin ya 3 bulanan inilah sejak sering emosi gitu. Oh, aduh tiap hari tak giniin. Bu, gini. Ini gitu nggak Kan berantem. gitu. Enggak. Nggak ada uang. Nah, faktor ekonomi jadi sering emosi, anak terlantar. Karena ini kondisinya kan sekarang sudah di PHK. Ya, Dulunya ya, kan ya, nggak ya. ada kerjaan, terus sekarang di PHK. Dulu nggak ada Nggak ada kerjaan, kerjaan, sekarang di PHK. Kan lebih parah. Berarti nganggurnya dari Di dulu PHK dong. dari pengangguran. Jadi gimana nih Mbak mengatasi ya secara emosi ini? Oh, iya. Namanya kalau sering ketemu terus itu kan memang jadi sering kegesek ya. Oh, Gitu iya, kan. benar. Nah, Iya sih. jadi yang pertama paling gampang sih memang mungkin harus ada gantian giliran kesempatan untuk keluar rumah gitu. Oh jangan di dalam Jangan rumah. dalam terus. Kan masih boleh ya Pak ya? Masih Itu boleh refreshing kan? ya istilahnya, refreshing. Ganti suasana, lihat pemandangan kayak Sip, gitu. betul. Ah, gimana Seperti kalau- itu. Sehari kamu tinggal di rumahku, sehari aku tinggal di sini. Wah, Eh, nggak enak. biar suasananya beda gitu loh. Udah nggak usah, istrimu aja yang sehari kesini, sehari pulang. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Saya nemenin ibu, saya sama Pak Akbar ngobrol di rumah. Nah, ini mungkin refreshing sederhana yang bisa membuat relax ya. Ganti suasana aja gitu. Atau kalau mungkin juga misalnya pindahin kursinya, tadinya misalnya di sana pindahin ke situ, kan Itu berubah ngajak suasana. anak-anak gitu. Sekalian kalau ada anak yang gede kan energinya banyak tuh. Iya. Biar energinya keluar, ikut bantuin gitu. Yang selama ini mungkin ada di bawahnya lemari, nggak kesapu, Iya. kameranya geser, biar bisa disapu. Sekalian anaknya energinya tersalurkan, lalu rumahnya juga jadi lebih bersihan, kayak Suasananya gitu. juga udah Berubah, kayak gitu. Jadi bengong, diem aja itu justru malah bikin berpikiran yang tidak-tidak ya. Iya. Paling nggak kita harus melakukan Iya. apa aja di rumah yang positif. Terus yang Positif. yang marah-marah yang minggu lalu, yang kemarin jadi inget terus kan kalau diem-dieman gitu. Nah, nahan marahnya tadi gimana? Ya kalau lagi marah mungkin menjauh dulu. Kalau memungkinkan. Kalau misalnya ibunya lagi di dalam ya bapak keluar. Menghindari Ah, terjadinya iya. cekcok ya malah ya. Kan, Ini bener boleh toh nih. duduk di sini? Nggak apa-apa. Boleh. Mohon maaf loh Bu ya, kalau marahan kan menjauh dulu. Iya. Ini rumah udah nggak bisa dipakai menjauh. Lah itu tadi keluar aja paling Lumayan kan nggak. tapi Iya, udah gini. keluar, Iya, keluar udah keluar. lumayan kan. Nah, Ah, iya. Kan udaranya juga beda di dalam sama Iya, di benar luar, sekali. seperti itu. Atau mungkin bisa anak dititipin ke sini juga nggak apa-apa ya. Anak saya dititipin di Loh. sini. Nanti soalnya kalau ada pertanyaan apa-apa kita nggak bisa jawab karena penting ya. Ya, Menjawab pertanyaan anak itu penting loh. betul. Ada Dan benar jawabnya. Agak gimana tuh? Ah ini Mbak nih kadang anak itu ya, apalagi sekarang sering ketemu di rumah aja. Yang saya rasakan ya punya anak kecil di rumah, keadaan pikiran suntuk, anak ngajak ngomong aja, nanya aja, mau dijawab itu nanti dia denger ya kan, kalau nggak dijawab dia nggak denger ya, kan emosi gitu orang lagi pikiran orang tua kemana-mana, bisa diem nggak sih? Nah itu
gimana ngatasin seperti itu gitu Mbak. Anaknya nggak bisa diem, orang tua stres. Oke, yang pertama harus dipahami dulu nih, harus dimengerti dulu bahwa anak yang balita akhir gitu ya, atau usia-usia awal sekolah gitu ya, itu memang kan keingintahuannya lagi tinggi banget. Lagi banyak ngomong. Nah, jadi memang harus dimengerti. Kamu siapa? Kamu siapa? Gitu. Harus dimengerti bahwa dia tuh memang pasti akan bertanya lagi dan pertanyaannya bersambung. Dijawab ini akan menimbulkan pertanyaan baru lagi, dijawab lagi, dia keluar lagi pertanyaan baru. Jadi kayak kita malah nggak selesai gitu. Mungkin kita bisa kasih batasan sama dia, misalnya gini, Bapak jawabnya 2 pertanyaan aja ya, kayak gitu misalnya. Habis ini Bapak mau kerja dulu atau Bapak mau mandi dulu, apa gitu. Itu mesti dikasih batasan bisa. Atau kalau misalnya memang saking kita lagi mumetnya, lagi pusingnya, kadang-kadang begitu kan, dia nanyanya pas kita lagi bener-bener harus mikir, harus mempertimbangkan banyak hal gitu, kita boleh tunda gitu. Nanti ya nak, kamu bobok dulu, bobok siang nih, nanti kamu bangun, kita ngobrol yang banyak, kita cerita gitu. Manfaatkanlah waktu antara dia sedang tidur itu untuk kita nyelesain urusan kita. Sehingga ketika dia bangun gitu, kita udah siap tuh untuk memperhatikan dia gitu. Dan biasanya anak tuh juga akan cepat puas kok kalau dia menyadari bahwa kita benar-benar fokus sama dia, nggak sambil mikirin yang lain. Nah, takutnya kalau kita sentak itu dia menjadi anak yang takut bertanya nantinya. Iya, atau dia nanya sama orang lain, yang jawabannya bisa juga jadi ngaco kan, gitu. Berarti kan kita harus menjaga kondisi mental kita ya. Iya. Karena kondisi mental tuh pengaruh juga sama kondisi fisik. Ngaruh banget, ngaruh. Gimana tuh jaganya? Jaganya ya itu tadi, dengan kita memang harus sering sadar gitu ya. Misalnya kalau wah nih kayaknya saya udah marah-marah mulu seharian nih. Ya tarik nafas, menenangkan diri lah, minum gitu ya. Kalau ada ya kebetulan misalnya ada makanan yang kesukaan, ada gitu lagi makan, seperti itu. Biar yang tadinya lagi tinggi banget stresnya, lagi tinggi banget frustasinya bisa turun dikit, seperti itu. Jadi melakukan hal-hal yang disukai. Ya, yang disukai. Nggak harus semua yang pakai fasilitas yang mahal misalnya. Kadang-kadang kan yang kita sukai sebenarnya mungkin sederhana-sederhana aja gitu kan. Seperti itu. Karena ada hubungannya? Ada hubungannya. Karena kalau kita stres, kita frustasi, atau kita kesel banget gitu ya, itu ternyata menyebabkan daya tahan tubuh kita turun. Tuh bahaya malah. Lagi musim virus begini, lagi Imun pandemi turun, begini. ya. Imun turun. Imun Ngeri turun. banget. Iman turun ya. Nah, Iya. Iman turun. bahaya itu. Makanya ini penting sekali menjaga. Jadi peran orang tua tuh sangat penting ya. Wah, dalam mendidik apalagi di masa pandemi kayak begini. Iya, bener banget. Ya itu tadi, orang tua, ya kalau kita ngarepin orang tua beneran gantiin guru ya nggak bisa. Nggak semua orang tua mampu kan. Tapi paling tidak orang tua bisa loh jadi teman belajar buat anaknya. Walaupun tadi kayak Bu Surya tadi ya, paling nggak nemenin, misalnya susah ya nak ya tapi kita belajar terus ya nak, kan bisa kayak gitu. Walaupun dia nggak ngerti kimianya gitu. Betul, kan, orang tapi dia dia lulus bisa SD. nyemangatin kan, itu seperti itu. Terus ya dia mungkin juga bisa membantu ngelihat kondisinya. Oh dari tadi udah 2 jam belajar mulu, sekarang kita santai-santai yuk nak, gitu. Keruntelan boleh, gitu. Peluk-pelukan sama anaknya, mumpung lagi memang boleh gitu ya, lagi di rumah terus gitu kan. Betul. Seperti itu. Nah terus kemudian ya tadi juga ya namanya ibu ya, semuanya kan juga bisa membantu ngelihat kondisi emosi suaminya. Kalau misalnya suaminya lagi, wah kayaknya bapak lagi pusing nih, lagi mumet nih, seperti itu. Nanti pasti ada jalan keluarnya Pak, gitu. Kita sanggup kok, kita Support bisa ya. kok, kayak gitu. Bapak juga gitu, kalau ibunya, wah ini ngatur uang belanja kayaknya cuma dikasih sekian, tapi anaknya 4, 5 gitu ya, biar cukup tuh gimana caranya. Ya mungkin bapaknya juga support. Ya kita Bantuin, sederhana Bapak. aja Bu, yang penting masakannya bersih, masakannya dimasak sungguh-sungguh, juga enak semua kok. Walaupun misalnya cuma tahu atau tempe, misalnya kayak gitu. Saling mengisi lah, saling membantu lah gitu. Karena kalau enggak stres, frustasi, karena kan kondisinya udah kayak gini nih gitu. Kalau masalah uang belanja sih, alhamdulillah istri saya nggak terlalu bingung lah untuk ngaturnya. Karena kan nggak ada yang diatur, jadi
Jadi yang ngatur nggak ada, jadi nggak pusing. Aduh. Ada. Iya. Intinya menghadapi ini dengan ya ceria seperti itu ya. Iya, memang kita harus mencari sisi yang menyenangkannya lah gitu. Cari lucunya, cari humornya gitu dari sini. Walaupun kadang-kadang ya susah banget dicari lucunya gitu kan. Tapi kan Seperti itu. supaya kan mental kita terjaga karena itu bisa menaikkan daya tahan tubuh. daya tahan tubuh. Iya, imun tubuh itu penting banget seperti itu. Karena kan kalau sampai sakit malah repot lagi, ada yang harus dikarantina gitu. Kalau bapaknya sama ibunya dua-duanya mesti dikarantina atau diisolasi, anaknya siapa yang ngurus? Kan gitu. Makasih banyak ya Bu ya. Pak Lontong saya pamit dulu Pak. Anak lupa saya balik Pak. Makanannya kan. Makanannya. Ngapain Ya. cuci tangan? Akan mau masuk rumah saya. Cuci tangannya di rumah sendiri dong. Makasih Pak. Aduh. Terima kasih juga ya. Nia. Anaknya bolak-balik. Makanannya tadi masakin anaknya mungkin. Nah ini juga buat warga RT saya ini. Apa yang disampaikan Mbak Ana tadi kita bikin sebuah pelajaran. Betul. Kita ciptakan suasana yang senang, yang nyaman, yang Ya. indah, yang santai di rumah. Ya. Supaya kondisi fisik kita terjaga karena imun kita juga meningkat. Naik, jangan mikir sedihnya aja tapi kita cari bahagianya. Karena itulah yang kita butuhkan saat ini. Imun kita meningkat dan tetap taat pada protokol kesehatan. Kemana-mana pakai masker, sering cuci tangan dan selalu menjaga jarak. Makanya supaya sehat dan aman tetap ikuti Beranda Pak RT. RT.